Jadi kemarin itu hari Sabtu malam-malam itu udah ngerekam review film PK yang India itu. Ketika lagi proses editing, mungkin juga sambil ngerjain yang lain ya kan. Tiba-tiba tangannya tek. Iya, ke-delete semuanya. Jadi malam ini ngebahas review film ya. Ya. Oke, jadi sebelumnya itu ada yang kasih ide untuk review film PK. PK itu adalah salah satu film India tahun berapa? 2014 yang main Amir Khan. Amir Khan sendiri sebelumnya udah sempat gue mention ya kalau Amir Khan itu akan remake film Maharaja. Nah, Amir Khan itu yang menjadi pemeran PK ini itu pertama kali gue tonton itu dari film Three Idiots tahun 2000 berapa itu ya? 2009. Nah, jadi PK ini arti katanya itu adalah mabuk gitu ya. Drunk gitu. Kenapa? Karena ya si aktor utama ini gak punya nama. Jadi karena dia kelihatannya kayak mabuk gitu kan, jadinya ya disebut sebagai si mabuk. Nah, ini tuh genre filmnya adalah komedi atau fiksi ilmiah, tapi juga dibilang satir ya. Jadi kira-kira tahu nih arahnya kemana. Nah, yang menarik adalah film ini dibuat di India, tapi memang untuk menegur fenomena yang ada di India gitu ya. Dan sebenarnya makna luasnya nggak cuma buat India, tapi ya buat semua manusia. Nah, kalau gue bisa menyederhanakan ya, ini sambil gue catat. Jadi PK ini datang dari planet yang super canggih banget ya ke bumi, tujuannya untuk riset, untuk penelitian. Nah, menariknya adalah ketika si PK ini lagi memperhatikan sekitarnya itu, kok manusia yang ada di bumi ini mengatakan bahwa mereka dapat mengenal, dapat mengetahui Allah yang menciptakan mereka gitu. Jadi dianya, kalian bisa mengenal, mengetahui Allah yang menciptakan kita gitu. Jadi awal itu ya yang saya perhatikan. Oke. Nah, jadi si PK ini melihat fenomenanya orang-orang di India itu selalu berkata bahwa Allah itu adalah jawaban dari setiap masalah. Jadi kalau misalnya ada masalah, tinggal cari aja ke Allah. Ada tekanan, ada penderitaan, pasti Allah akan memberikan ketenangan, jalan keluar, solusi gitu ya. Selalu yang menjadi solusi dari setiap masalah adalah Allah. Nah, tetapi kenyataannya adalah di India itu kan banyak ya agama. Jadi PK itu nyoba dari 1, 2, 3, 4 gitu kan. Itu lucu juga tuh caranya, ngakak gitu kan. Karena dia bawa kebiasaan agama satu, dia masukin ke agama yang lain, jadi kayak kocak banget deh gitu. Nah, tapi yang menurut gue menarik itu adalah ketika setelah dia mencoba semua agama itu gitu ya. Jadi bukan cuma nyoba 1, 2, dia coba semuanya. Siapa tahu ada Tuhan yang menjawab dia gitu ya. Ada gak sih kenyataannya kayak gitu? Ada orang yang kayak gitu sampai mencoba untuk mencari dan menyembah semua Tuhan gitu kan, supaya dia bisa menemukan solusi dari masalahnya. Nah, jadi dari awalnya si PK ini ngebet banget gitu ya untuk mencari Tuhan dengan caranya dia. Salah satu kalimat yang dia katakan itu adalah, Tuhan, aku harus pakai cara apa lagi yang engkau inginkan. Beda ya. Jadi sebelumnya dia mencari cara untuk mendekat kepada Tuhan dengan caranya dia. Kemudian barulah dia masuk ke dalam satu perenungan bahwa
cara apa lagi ya Tuhan supaya saya bisa mendekat, supaya saya bisa mendengar, supaya saya bisa mendapatkan solusi dari masalah saya. Beda ya. Dia lebih melihat, dia membuka hatinya untuk melihat dari perspektifnya Allah. Nah, jadi sampai mengira ya, konsepnya dia adalah Tuhan yang menciptakan itu kan karena ada gambarannya ya, si dewa yang badannya biru gitu kan. Terus dianya melihat bahwa ada tuh yang biru dan penampilan sama banget kayak dewa itu. Nah, jadi dia kejar lah gitu kan. Tuh lucu juga gitu ya, karena menurut dia ya Tuhan itu yang ya bentuknya kayak gitu dan dia bisa lihat, dan itu mirip banget sama patung-patung yang ada gitu kan. Dia bisa berjalan, dia bisa lihat itu gitu. Nah, jadi sebenarnya film ini tuh bicara tentang sebuah fenomena manusia yang mencari Tuhan. Ya, ini adalah fenomena yang umum nggak? Iya, ini umum. Ya, bahwa setiap manusia tuh memang punya satu ketertarikan untuk mencari Tuhan yang menciptakan dia gitu. Nah, tapi fenomena ini juga dalam film ini juga itu memperhatikan fenomena tentang menjual nama Tuhan demi keuntungan sendiri gitu. Nah, kalau gue sendiri sebenarnya melihat film ini menariknya adalah ya karena dia membuka gitu ya, membuka fenomena yang ada di India, dan dia bikinnya juga dalam film India gitu ya. Nah, kalau gue sendiri melihat seperti ini tuh, meskipun sebenarnya kita nggak bisa menganggap hal ini normal ya, tapi gue lihat ini memang ada gitu. Ini memang ada gitu, orang-orang yang menjual nama Tuhan untuk keuntungannya sendiri. Sedih nggak? Sedih lah, sedih banget. Nah, sampai akhirnya si PK ini bilang bahwa Tuhan tuh ada dua. Jadi selama film itu gue juga menilai ini filmnya endingnya gimana ya gitu. Dia akhirnya kenal Tuhan ya gimana ya. Nah, intinya adalah dia mengatakan bahwa akhirnya dia belajar Tuhan tuh ada dua. Tuhan yang ciptakan kita dengan Tuhan yang kita ciptakan, beda. Nah, jadi faktanya di lapangan memang banyak orang itu akhirnya menyalahkan Tuhan atas semua yang terjadi di bumi ini. Ya, karena mereka menganggap bahwa ya Tuhan itu kalau ada nggak akan ada masalah nih di dunia ini. Nah, yang gue percaya bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu juga bekerja melalui kita, ya sehingga kita juga bisa menjadi menolong orang lain, kita membantu orang lain, kita bahkan tahu bahwa kita udah diberkatin, kita menyalurkan berkat kepada orang lain gitu. Ya, jadi kadang-kadang kalau ya gue menemukan orang-orang yang menyalahi Tuhan atas segala sesuatu gitu ya, dan luar biasanya Tuhan itu nggak, aduh semuanya salah gue, semua salah gue gitu, ngambek gitu, enggak ya. Dia adalah Tuhan yang luar biasa yang tahu semua kesusahan, penderitaan dan keluh kesah manusia. Tapi itu sebabnya dia berdaulat atas hidup kita gitu. Dalam arti ya ada saudara kita yang kelaparan dan Tuhan berkatin kita, sebenarnya yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah berkatnya kita bukan dibuat diri sendiri ya, tapi buat orang lain. Makanya banyak orang mau belajar tentang kesehatan, jadi dokter, jadi ahli, jadi paramedis, jadi nakes, supaya bisa membantu manusia lain. Ada orang-orang yang kerja di industri, apalagi di mesin, supaya mengembangkan mesin-mesin yang ada, teknologi yang ada untuk mempermudah hidup manusia gitu. Jadi semua yang kita terima dari Tuhan itu sebenarnya tujuannya untuk kita bisa membantu sesama kita gitu. Nah, jadi gue juga memperhatikan dalam film ini tuh ada pemimpin agama juga yang salah dalam mengajarkan. Jadi gini, fenomenanya bukan cuma dari zaman dahulu, dari zaman jebot, dari zaman kuno ya. Gue memperhatikan bahwa manusia itu punya kecenderungan mencari Tuhan itu hanya untuk ada keperluan. Jadi mencari Tuhan hanya untuk dia butuh makan, dia mencari Tuhan untuk diberi kesehatan, dia mencari Tuhan untuk dipermudah hidupnya gitu ya. Yang artinya hubungan dengan Tuhan tuh hanya sekedar hubungan transaksional gitu. Makanya ketika Tuhan tidak menjawab, ketika Tuhan tidak memberkati, ketika Tuhan mengizinkan hal-hal yang menyedihkan terjadi, dia marah.
Jadi mencari Tuhan, mengenal Tuhan, melakukan hukum-hukumnya Tuhan itu cuma sebenarnya untuk keuntungan sendiri. Bahasa kasar adalah sebenarnya menyenangkan Tuhan untuk menyenangkan diri sendiri gitu. Dan gue belajarnya dan gue mempercayainya bahwa Dia adalah Tuhan meskipun tidak ada seorang pun yang mengenal dan menyembah Dia. Dia tetap Tuhan, tidak bergantung dari manusia gitu. Nah, Dia adalah Tuhan sekalipun Dia nggak kasih apa yang saya minta. Dia tetap Tuhan sekalipun saya mengalami penderitaan, kesedihan, kerugian. Dia tetap Tuhan sekalipun saya ngalamin banyak hal-hal yang tidak terduga. Dia tetap Tuhan gitu. Jadi saya mau mengenal dan mempercayai Tuhan lebih dari sekedar kebutuhan saya aja. Sesimpel karena di Tuhan. Nah, jadi ada memang beberapa pemimpin agama yang mungkin saya lebih sering sebutnya oknum ya. Karena tidak semua pemimpin agama seperti itu. Masih ada kok yang benar. Masih ada kok orang pemimpin agama yang mawas diri, yang berhati-hati. Ini saya cuma bilangnya oknum aja ya. Jadi ada beberapa oknum yang akhirnya mengajarkan pengajaran yang salah sehingga melakukan pekerjaan itu berdasarkan ketakutan. Ngerti gak? Melakukan keagamaan, melakukan ketaatan, ketekunan itu karena takut. Jadi jual rasa takut gitu. Makanya kan si Pike bilang coba tuh perhatiin si tukang dibilangnya apa tuh Starling, sarba keliling gitu ya. Dia pasti kan berusaha mencari cara apa supaya konsumennya itu banyak yang tertarik ke produknya dia. Ya sama akhirnya. Banyak orang berlomba-lomba untuk menjual rasa takut, menjual rasa khawatir supaya manusia itu jadi ikut caranya dia gitu, kepercayaan dia. Padahal sebenarnya kita bisa datang, kita bisa mengenal kepada Tuhan. Alasannya karena kasih, karena sayang kita, karena hormat kita akan dia gitu. Jadi out of atas dasar kesadaran kita gitu ya, bukan karena kita berada dalam rasa takut gitu, bukan. Nah jadi gue sempat ya mempelajari tipikal oknum-oknum seperti ini. Salah satu ciri khasnya adalah dia lebih banyak mendorong pengikutnya supaya lebih mengandalkan dia, mempercayai dia ketimbang mempercayai Tuhan. Itu bahaya. Bahaya kalau kita mengarahkan atensi orang untuk kita, bukan untuk Tuhan. Itu bahaya ya. Makanya sebenarnya itu yang membuat kita sadar bahwa kita sebagai pemimpin, even pemimpin rohani, pemimpin agama, kita sadar kita masih punya kelemahan, sehingga orang tuh jangan percaya sama kita, orang tuh percaya sama Tuhan. Kita tuh masih sadar kita masih punya kekurangan, kita perlu belajar, kita terus perlu upgrade diri, kita perlu terus berhati-hati, waspada ya, supaya kita jangan jadi batu sandungan. Nah yang kedua adalah biasanya ciri khasnya itu gak boleh berpikir kritis. Gue sempat bahas ini ya di salah satu podcast gue, bahwa Tuhan yang menciptakan kita dengan kompleks dan utuh ini ya, dia tuh udah berikan akal budi itu supaya kita manusia hidup dengan akal budi kita, dengan perasaan kita, dengan jiwa kita, dengan tubuh jasmani kita. Loh kok tiba-tiba ada seorang manusia yang mengajarkan kita gak boleh berpikir kritis, kita gak boleh bertanya kan. Loh kita justru bisa mengenal Tuhan dengan akal budi kita. Kita bisa mengasihi Tuhan dengan akal budi kita. Ya jadi ya itu pandangan, kita gak boleh berpikir ini masalah keagamaan. Enggak lah. Menurut saya agama itu justru membentuk kita menjadi segambar dan serupa dengan Allah yang menciptakan kita gitu ya. Jadi kalau misalnya kok dengan agama kita jadi diperbudak dan jadi diperhamba dan akhirnya jadi makhluk yang bodoh gitu, nah kayaknya be careful ya. Ya jadi film ini bagus, lucu ya karena komedi satir kan, teman-teman semua bisa lihat. Tapi itu yang gue review. Dan ya sebenarnya dibandingkan Maharaja di sini kayak agak banyak ya joget-joget dan nyanyinya, jadi gue skip area itu.